Ada banyak faktor penyebab terjadinya hyperinflasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, untuk kesempatan kali ini akan lebih fokus membahas tentang fakta bagaimana Soeharto mampu membawa Indonesia dari keterpurukan ekonomi tersebut, hingga pada akhirnya bisa makmur seperti saat ini. Tidak usah berlama-lama, simaklah video berikut ini. Ya, halo saudara-saudara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, Indonesia sedang mengalami hiperinflasi, dan angkanya tidak main-main, yaitu mencapai 650%. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Ya, mungkin saya akan memulai pembicaraan terkait permasalahan ini. Menurut saya diperlukan rencana berupa kebijakan dari pemerintah yang dilakukan secepat dan sesegera mungkin. Walaupun memang mungkin efek dari kebijakan ini hanya sementara atau berjangka pendek. Yang terpenting untuk jangka waktu dekat ke depan, hiperinflasi di Indonesia dapat teratasi dengan segera. Ya, melanjutkan dari pernyataan rekan saya, Vensel, maka kami mengusul harus adanya rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi yang harus dilakukan secara cepat dan tanggap. Hiperinflasi ini dapat diatasi dengan cara penyusunan APBN perimbangan dan dapat juga diatasi dengan peminjaman dari luar negeri. Selain itu, stabilisasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembangunan dan menjamin kerjasama investor-investor dari luar negeri, sehingga dampak dari inflasi ini dapat distabilisasi dengan baik. Ya, saya rasa tak cukup dengan rencana jangka pendek saja. Tentu hal ini akan menimbulkan banyak utang dan dikhawatirkan akan membebani Indonesia di masa depan. Perlu juga antisipasi untuk jangka panjangnya dengan rencana yang visioner ke depannya. Saya di sini mengusulkan untuk dibentuknya sebuah landasan pembangunan yang lebih mudah bila disebut dengan repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dengan total ada 5 tahapan, dengan tahapan yang pertama yaitu repelita 1, yang lebih berfokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Lalu dilanjutkan dengan repelita 2 dan 3 yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda, Aurel, bahwa perlu diadakan program jangka panjang yang diperlakukan untuk mengatasi masalah ini. Saya ingin menambahkan usulan dari Anda bahwa Repelita 4 dan 5 juga perlu dilakukan. Repelita 4 ini berfokus pada sektor pertanian, di mana swasembada pangan menjadi suatu program yang baik untuk meningkatkan industri, sehingga mampu membuat mesin sendiri. Dan Repelita 5 ini berfokus pada pemantapan dan pematangan Repelita 4, yaitu memantapkan swasembada pangan, mampu menghasilkan mesin sendiri, meningkatkan produksi pertanian, dan juga menyerap tenaga kerja. Ya, baiklah Bapak-Bapak semuanya. Saya sudah mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak sekalian dan saya kira semua memang sudah memberikan pemikiran kita dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negeri ini. Saya setuju bahwa kedua program yang diusung dapat dikombinasikan. Memang kita memerlukan respon cepat dan juga pandangan visioner ke depan. Namun untuk sekarang lebih baik kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Vensel dan Gabriel untuk rehabilitasi dan menstabilisasi perekonomian terlebih dahulu. Langkah cepat perlu segera diambil agar tidak memperparah situasi yang ada, sehingga negeri ini tidak hancur. Namun juga diperlukan rencana jangka panjang agar tidak terulang kesalahan yang sama. Ya, melanjut dari perkataan Bapak Hansen, mungkin saya lebih setuju ke Bapak Hansen karena kombinasi antara kedua usulan tadi bisa digabungkan secara merata dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan tentunya semua itu akan bertujuan yang sama, yaitu di mana kita bisa menjaga dan meningkatkan perekonomian negara. Sebelum itu juga secara visioner kita bisa melihat dengan baik dan menanggapinya dengan cepat dan tanggap. Nah, saat ini usulan rehabilitas dan stabilitas ekonomi adalah hal yang paling cepat untuk membangun serta walaupun tentunya nanti peluang uang dapat ditingkatkan, saya rasa program jangka panjang yang diutarakan oleh Aurel dan Tanu juga dapat digunakan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut untuk mengambil tindakan-tindakan yang nantinya bisa membangun perekonomian negara. Ya, benar-benar, Bapak-Bapak sekalian. Baik, jika seperti itu, maka hasil bulat dari forum diskusi ini adalah kita akan menerapkan program stabilitas dan rehabilitas ekonomi sebagai program jangka pendek, yang kemudian akan di-cover dengan repelitas sebagai pandangan visioner untuk kedepannya. Masing-masing dari kita memang memiliki pendapat dan cara pandang sendiri, namun tujuan kita tetap sama, yaitu untuk memajukan Indonesia
Dan untuk itulah, marilah kita bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Terima kasih bagi yang telah mengusulkan ide dan gagasan dalam forum ini. Sekian, forum ini saya akhiri sampai di sini, dan terima kasih. Pada 1966, inflasi sempat menembus angka 650%. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun, pada 1967, ternyata dengan cepat laju inflasi bisa diturunkan menjadi 120%, yang kemudian turun kembali menjadi 85% pada 1968, dan terakhir turun cukup drastis ke angka 10% pada 1969. Tentu ini merupakan pencapaian yang besar dalam ranah ekonomi bangsa Indonesia. Dengan mulai stabilnya perekonomian ini, barulah dimulai sebagai tahun pertama rencana pembangunan 5 tahun atau yang sering disebut dengan Repelita, yang menjadi salah satu penunjang perekonomian Indonesia bisa bangkit. Dan inilah Indonesia yang sekarang. Indonesia yang dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kami sebagai kelompok menangkap adanya nilai kritis dan pantang menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Pada masa itu, di tengah situasi yang serba sulit, para pemimpin bangsa dapat memikirkan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk bisa menyelamatkan bangsa dan mengembalikan perekonomian negara. Proses penyusunan kebijakan ini menjadi bukti bahwa berpikir kritis sangat diperlukan dalam pengambilan langkah yang penting. Nilai pantang menyerah dari para tokoh pada masa Orde Baru juga dapat diteladani dalam artian mereka tidak menyerah untuk menyatakan bahwa Indonesia telah gagal. Bangsa Indonesia tidak pernah menyerah pada situasi-situasi yang ada, maka dari itu sudah layak dan sepantasnya kita sebagai generasi muda dapat meneladani perjuangan dan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari para pendahulu kita, supaya dapat tercipta masa depan bangsa yang cerah dan terus maju. Demikianlah refleksi dari kami.